Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat mandaba, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali edisi talkshow yang kesekian ya. Jadi kita lupa karena saking sudah beberapa kalinya kita melaksanakan talkshow. Dan insya Allah yang diangkat hari ini adalah Madrasah Merdeka Siswa yang Berbakat. Kita akan bicara tentang satu di antara siswa alumni Mandua Kota Bandung yang setelah lulus ternyata dia memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Arsila dan kemudian saya Zahwa. Teh Arsila, salam kenal. Sahabat madrasah, hari ini kita akan bicara tentang apa sih yang dilakukan oleh Arsila selepas dia lulus dari Mandua Kota Bandung. Arsila, alumni Mandua ya? Iya Pak. Tahun berapa lulusnya? Saya baru tahun kemarin, angkatan 2021. 2021. Dengar-dengar punya cerita sekarang sudah bisnis ya? Iya. Bisnis apa tuh? Sekarang saya produksi dan jualan telur bebek asin. Telur? Bebek asin. Telur bebek asin. Itu diproduksi sendiri? Iya, saya produksi sendiri di rumah. Dalam pengertian sendirian atau dengan keluarga atau dengan siapa itu? Kalau bisnisnya sekarang jadi bisnis keluarga. Jadi karena saya juga sambil kuliah, saya dibantu oleh keluarga. Kita bareng-bareng kerjainnya kayak gitu Pak. Berarti yang terlibat itu keluarga Teh Arsila sendiri gitu ya? Iya betul. Itu Teh Zahwa tuh pengen tahu gitu, kira-kira hal apa sih yang menginspirasi Teteh untuk berbisnis seperti saat ini? Oke, dulu sebetulnya ini karena tugas juga dari Bu Ruby selaku guru prakarya. Tapi Bu Ruby itu siapa? Bu Ruby guru prakarya di Mandua. Di Mandua Kota Bandung. Ya, dulu saya diajar oleh Ibu waktu kelas 12. Nah, kita tuh diminta untuk bikin produk dan produknya itu kalau bisa dijual gitu. Malah Ibu juga pernah bilang kalau kalian bisa ngejual, nilainya juga bisa nambah. Kan saya jadi tertantang tuh Pak buat gimana nih produk apa yang bisa dijual gitu. Akhirnya saya produksi telur bebek asin dan alhamdulillah penjualannya tuh bukan hanya berlangsung selama kita ngerjain tugas, tapi berlangsung sampai sekarang gitu. Tapi biasanya kalau anak-anak sekolah kalau dikasih tugas yang berat malahan bete karena jadi beban. Nah itu asli dulu gimana cara mengartikan ini tugasnya begini loh gitu. Itu gimana cara? Sampai termotivasi gitu ya Pak untuk berbisnis. Ya karena selain untuk nilai juga gitu, untuk uang jajan juga ya Pak. Kalau misalkan kita jualan laku, kita juga sendiri dapat untung dari situ. Oke, jadi selama belajar itu, taruhlah itu belajarnya kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 semester? Semester 1, semester 2 kita berlangsung selama itu. Tapi sejak bikin produk. semester 2 di Mandua itu sudah mulai jalan bisnisnya? Iya sudah mulai. Sudah bisa jualan? Iya. Ada untungnya? Ada. Jadi uang jajan waktu itu sudah sendiri? Iya, sudah mulai terbantu terbantu. dari sini. Kira-kira omset hari ini kalau boleh tahu itu cukup nggak untuk kebutuhan sendiri atau keluarga? Cukup sih Pak. Soalnya bisa dibilang untuk bersih itu udah sampai 1 juta lebih. Jadi Bersihnya saja? iya bersihnya saja. Tapi itu pun masih banyak gitu dari hasil penjualan yang lain masih bisa nambah-nambah lagi gitu. Kalau misalkan pesanannya makin banyak. Mencapai omset segitu, itu dijualnya kemana aja sih Teh? Kita nitip ke warung-warung yang ada di sekitar. Setelah itu nitip juga ke rumah makan seperti di Buah Batu, terus nitip ke warung grosiran seperti malah sampai ke Garut juga gitu, ke Garut, ke Kopo. Itu cara kirimnya gimana? Naik motor. Naik motor? Iya. Sendiri sama kita? Saya sendiri yang ngirim. Atau kan sekarang sudah ada sistem apa tuh Gojek lah atau GoFood atau apalah gitu ya, aplikasi yang lain atau jasa yang lain, nggak menggunakan itu? Kalau menggunakan itu belum sih Pak, tapi waktu itu pernah ada di daerah Soreang yang pesan, nah minta dikirim lewat lewat JNE yang kayak gitu. Iya, kita kirim juga lewat seperti itu. Kirim juga. Berarti memang kalau untuk distribusi kadang-kadang menggunakan angkutan jasa seperti tadi, tapi lebih banyaknya dilakukan sendiri. Kira-kira untungnya besar mana kalau menggunakan jasa ojek orang lain atau oleh kita? Kalau hitung-hitungan untung Kalau pengiriman lebih enak sendiri, soalnya kalau misalkan kita menggunakan jasa itu, jadi dikemasnya tuh harus benar-benar hati-hati dan
lebih banyak memakan biaya untuk pengemasan itu sendiri. Ngomong-ngomong, pernah misalnya oleh si jasa itu ya, oleh jasa pengantar itu, kemudian tahu-tahu si barang itu sampai ke konsumen itu rusak, kemudian komplain gitu. Pernah mengalami seperti itu? Pernah Bapak. Jadi gimana tuh nanti dari kita? Ya kalau saya sendiri Diganti? Iya, Rugi dong? Nggak apa-apa sih Pak, soalnya itu jadi pelajaran juga gitu ke depannya. Kalau misalkan kita ngirim barang tuh harus benar-benar hati-hati. Oke, pelajaran sekaligus juga pelayanan terbaik buat mereka. Ya betul, karena konsumen Itu yang nomor satu. konsekuensi dalam berbisnis mungkin ya Pak. Betul. Harus siap menanggung ruginya. Yang penting pelanggan itu terpenuhi gitu keinginannya. Iya betul. Ya. Oke. Nah, kan Arsi itu memproduksi telur asin ya. Itu telur asin itu telur apa? Telur bebek. Telur bebek. Sumber bahan mentahnya itu ya, telur bebeknya itu diambil dari mana? Wilayah saya sendiri di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek. Iya. Masih punya sendiri atau bermitra dengan yang lain? Awalnya saya bermitra sama saudara yang ternak bebek, tapi akhirnya setelah usaha saya makin berkembang, nah dibantu juga oleh teman ayah saya yang mau berinvestasi. Dia berinvestasi uang, tapi sama kita dibeliin bebek. Nah akhirnya bebek itu jadi bebek kita sendiri gitu. Oh, jadi sudah ada investor masuk? Iya. Jadi yang sekarang sudah percaya ke kita itu bukan hanya banyaknya konsumen, mitra dengan jasa pengiriman, tapi juga dengan investor yang sudah mulai masuk. Iya betul. Itu sejak kapan mulai tumbuh kembang kemitraan serupa itu? Kira-kira dari bulan Desember sampai sekarang saya udah 10 bulan. Ada kemitraan itu baru jalan 2 bulan sampai sekarang. 2 bulan? Iya, jadi ya selama 8 bulan kita merintis usaha baru kita dapat investor seperti itu. Memang tidak instan mungkin ya Teh untuk merintis usaha seperti itu. Tapi Zohal sangat termotivasi ini Pak Teh Arsila juga, karena ini tuh suatu bisnis yang inovatif di masa kini gitu. Iya. Sebelum memulai gitu ya bisnis telur asin itu, pernah mencoba yang lain? Kalau mencoba bisnis yang lain, dulu saya berjualan jajanan di kelas-kelas. Pernah bikin makanan kering dari basreng, terus pernah juga bikin kue-kue dari Oreo, itu waktu zaman sekolah. Tapi kalau untuk dari tugas biologi, saya sempat mengalami beberapa perubahan. Dari awalnya pengen bikin kerajinan nih, tapi nggak jadi gitu. Terus akhirnya pindah ke kuliner, pengen bikin es krim tapi nggak jadi juga. Dan akhirnya pindahlah ke telur asin ini. Berarti ada hal yang unik gak sih Teh dari bisnis ini gitu, sampai-sampai Teteh tertarik dan bahkan sampai saat ini konsisten di bisnis telur asin gitu? Awalnya sih bisnis ini tuh bisa dibilang mudah gitu ya untuk dirintis. Terus alhamdulillahnya pasar di wilayah saya itu mendukung gitu, banyak yang pengen beli, apalagi dipasarin lagi sama orang tua saya dan teman-teman ayah saya kan, bapak-bapak ibu-ibu gitu. Lebih banyak lagi gitu, pasarnya lebih luas kalau di telur asin ini gitu. Sebenarnya keunikan dari telur asin yang punya asli itu apa ya, dari telur asin yang ada di pasaran itu? Ada perbedaan nggak gitu? Perbedaannya apa? Mungkin perbedaannya sekarang tuh banyak gitu telur asin tapi diproduksinya dari telur ayam. Nah itu, tapi kita sendiri menjaga kualitas dan kita konsisten pakai telur bebek terus-terusan. Setelah itu ya kita emang menjaga banget produk gitu, nggak berani ngejualin produk yang ada retaknya gitu, nggak berani ngejualin produk yang kayak gimana ya. Dan kita selalu menjaga kualitas dengan menjaga jadwal, jadi nggak ada produk yang terlalu lama udah di kita terus dijualin. Jadi kita tuh selalu kalau baru diangkat dipasarin gitu, nggak yang udah disimpan lama baru dipasarin gitu. Coba digambarkan, kira-kira mulai dari bahan mentah itu ya, yang sebut saja telur bebek yang baru dikirim dari mitra kita itu dari titik mulai mengawalinya itu ya, atau apa tahapannya lah, itu sampai kepada siap jual itu berapa lama? Bisa digambarkan nggak? Misalnya tahap ini begini, prosesnya itu. Ketika telur datang gitu dari ternak terus datang ke rumah, kita langsung dicuci. Setelah nggak disimpan dulu sehari 2 hari, kita langsung cuci bersih. Habis itu hari itu juga dirami. Diraminya bisa 14 hari. 14 hari itu udah cukup. Iya, 14 hari itu udah cukup untuk dipasarkan.
Tapi kadang ada orang yang pengen nggak terlalu asin, nah bisa dikasih yang 12 hari. Terus ada yang pengen asin malah bisa dikasih yang 20 hari. Kayak dari tempat pancing, mereka tuh pengen yang telurnya tuh benar-benar masir, benar-benar asin. Tempat pancing itu artinya yang pecinta memancing ikan. Iya, itu dijadiin umpan asinnya itu. Jadi itu memang sebenarnya telur yang paling bagus ya? Iya, dia bukan paling bagus, tapi yang diiraminya paling lama, Paling malah lama. sampai sebulan. Pengen asinnya itu. Iya, Banyak juga konsumen dari yang pemancing ikan itu. alhamdulillah banyak. Jadi ada manfaatnya juga ya tukang mancing itu ya? Iya. Jadi salah satu pasar juga. Itu salah satu pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya mendengarkan cerita tadi itu pasarnya kan sudah sampai keluar Rancaikek ya, Iya. malah sampai ke Garut gitu. Nah, bagaimana Asri bisa atau sudah pernah memanfaatkan medsos misalnya Kalau untuk medsos, pemasaran? iya, saya pernah mencoba bikin toko di Tokopedia, tapi memang kurang efektif karena susah gitu pemesanannya, gak ada yang pesan dan akhirnya Belum ini. iya belum jalan gitu, akhirnya off. Lalu bikinlah akun Instagram. Nah, di akun Instagram itu jalan. Oh, jadi yang sekarang dirasakan efektif pakai akun Instagram. Iya. Kalau akun-akun yang lain belum. Oke. Mungkin ada harapan ke depannya gitu teh. Kira-kira selain menggunakan platform Instagram tadi, ada gak sih dari teteh tuh pengen lebih pemasarannya lebih luas tuh pakai yang tadi jasa kayak untuk belanja online seperti itu. Ada gak harapan gitu teh pastinya? Iya, saya juga berharap karena ternyata emang sekarang jasa media sosial itu sudah banyak itu menjual makanan-makanan yang siap saji seperti ini gitu. Yang mudah-mudahan kedepannya usaha saya juga bisa ikut merambah ke platform komersial di sosial media seperti itu. Ya Asri, sekarang itu kan anak muda lebih gandrung dengan ini ya, semacam industri IT gitu ya. Ada startup yang cukup mewabah lah dalam industri IT. Tapi Asri itu ternyata malah menekuni tentang kuliner makanan yang orang juga menganggapnya mungkin kok enggak makanan yang heboh-heboh dari barat lah gitu bang. Ini kan telur asin. Kan telur asin itu makanan dari dulu juga sudah ada gitu. Nah itu kenapa kok mikirnya itu malahan memanfaatkan kuliner makanan yang sebenarnya sudah lama kita kenal, tidak yang modern-modern gitu, tidak makanan modern atau tidak menjadi startup. Kira-kira kenapa bisa baca seperti itu ya? Kenapa menjadi optimis bahwa di situ bisa dijalani untuk sukses? Ya karena kalau dari pengalaman saya sendiri ternyata walaupun kita menjualkan produk lokal yang udah terkenal pun masih tetap laku gitu ya, dan malah itu juga jadi salah satu keuntungan karena telur asin ini udah nggak asing lagi gitu di lidah masyarakat. Jadi ketika kita memasarkannya pun tidak terlalu sulit seperti itu. Oh, jadi Asrima melihat bahwa yang namanya pasar ekonomi itu apa yang disukai oleh konsumen ya, Iya. apa yang sudah familiar dengan lisan masyarakat atau Itu lidah juga masyarakat menjadi salah satu itu adalah peluang Iya. gitu ya. Oh, keren juga itu ya, menarik. Jadi selama ini kalau misalnya bisnis itu bukan keinginan kita ya, harus juga keinginan konsumen ya. Betul. Oke, keren. Harus pintar-pintar membaca peluang pasar juga gitu Pak. Karena kan memang betul ya selama ini tuh kita lebih dominannya tuh dikasih sama makanan-makanan kuliner yang modern. Nah, dengan adanya telur asin ini siapa tahu ibaratnya apa ya, ingin mengulang masa lalu, ingin kangen-kangennya gitu sama kuliner yang dulu-dulu gitu. Iya, malah harapannya juga justru produk saya ini pengennya lebih luas lagi dipasarinya, enggak cuma di daerah Jawa Barat tapi juga seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa ke luar negeri. Amin, amin. Tapi sekarang ngomong masih kuliah? Iya, sekarang saya masih Kuliah. Nih, cara ngebagi waktunya gitu ya, antara waktu untuk kuliah, kemudian waktu untuk sebagai anak muda kan harus juga gaul kan. Masih gaul nggak? Atau mikir atau jangan-jangan karena bisnis jadi lupa gaul Fokus gitu aja kan. terus. Langsung ke bisnis saja ngurusin telur asin itu. Nah, ini gimana nih cara ngebagi waktu untuk kepentingan kuliah, kepentingan pribadi atau hobi kita, termasuk juga bisnis ini. Ini cara ngebagi waktunya. Iya, tentunya saya sendiri sekarang kan udah ada yang ngebantuin pegawai gitu ya untuk ngurus soal produksi. Berapa orang pegawainya? Kalau pegawai itu masih satu, tapi kalau misalkan ada anak-anak, kan jadi di halaman saya tuh sering banyak anak-anak yang main.
mereka kita ajak buat ngebantu. Anak-anak itu bukan keluarga kita? Bukan. Tetangga? Jadi mereka tetangga. dilibatkan? Iya. Oh keren juga itu. Jadi tetangga yang ada di sekitar kita membantu bisnis kita? Iya. Tapi digaji nggak? Atau dikasih telurnya aja? Biasanya kita dibayarnya itu kan mereka cuma ngebantuin untuk ngebersihin telur, ngebasuh telur. Dibayarnya itu Rp100 per butir. Jadi kalau misalkan Rp100 per butir. Buat anak-anak cukup lah gitu. Mereka 30 butir gitu dapat uang jajan gitu. Asik dong. Iya. Ngomong-ngomong teman sekelas alumni Mandu ada yang ikutan ngebersihin telur kayak gitu? Belum. Ayo yang mau bantu. Bisa ya. Tapi ini yang menariknya ini kan kalau mungkin teman-teman maaf nih, teman-teman yang lain ada yang pernah diajak ngobrol tentang bisnis seperti ini? Belum. Maksudnya gimana, Pak? Diajak bisnis punya Asri. Kalau diajak bisnis sih belum. Tapi kalau misalkan untuk pemasaran, kalian yang mau ngebantu masarin gitu ini, nanti kita kan ada resellernya juga, ada harga reseller. Nah, kita kasihnya seperti itu. Nah, maksud saya itu gini, kan anak muda biasanya yang sekarang itu gengsinya besar tuh ya. Oh, iya. Kalau langsung kerja ke hal yang kasar-kasar harus ngebersihin telur kayak gitu kan jarang-jarang mau nih gini. Nah, yang kebayang sama Asri nih, gimana sih cara menghilangkan gengsi? Padahal kan yang namanya cuci kan bukan harus merayap sih, tapi memang pasti bertahap dari bawah dulu kan gitu ya. Kalau orang bisa loncat sih nggak apa-apa ya, tapi kan kebanyakannya yang sukses itu pasti bertahap dari bawah ke atas. Tapi kan tidak semua orang siap untuk merayap. Nah, kira-kira bagaimana nih menyadarkan teman-teman yang mau bisnis supaya tidak gengsian yang dirasakan oleh Asri zaman dulu? Seperti apa tuh? Intinya jangan malu apapun yang kalian kerjain selagi itu baik. Selagi itu positif. Selagi itu bermanfaat baik untuk kalian maupun untuk orang lain, apalagi untuk orang lain bermanfaat. Gimana ya? Tapi memang ketika memulainya nggak ada rasa malu. Misalnya, kenapa sih harus bisnis telur gitu? Nggak malu? Kalau saya sendiri nggak malu sih Pak, soalnya ya ini kan usaha yang baik gitu ya, saya bantu halal gitu ya untuk dilakukan. Ya saya nggak malu gitu ngejualin telur, terus kayak minta ke warung yang di sekitar rumah saya, Bu saya mau nitip ini gitu, telur asin, walaupun waktu itu sempat kayak ada penolakan tapi banyak juga gitu yang ngedukung. Nah dari yang ngedukung itu saya jadi termotivasi, oh ternyata masih banyak gitu orang-orang yang mau menerima gitu. Terus apalagi dukungan dari keluarga juga, ayo semangat cenah buat ngejalanin bisnis ini seperti itu. Oke. Yang kebayang sama Asri sekarang ya kan orang biasanya pengen cepat kerja itu pengen cepat berkeluarga. Iya. Kemudian kalau hanya kerja aja dan cenderung nanti ada yang terlena bobokan dengan kerja lambat berkeluarga. Nah, kira-kira ancaman mana yang paling ditakuti oleh Asri dari dua kejadian tadi itu? Kalau mendingan kerja dulu supaya cepat nikah atau serius kerja tapi lambat nikah? Apakah itu tantangan atau ancaman lah kira-kira seperti itu? Kalau saya itu tantangan sih Pak. Kalau ancaman gimana ya? Kalau misalkan kita udah sukses kan jodoh juga pasti mengikuti gitu ya. Dan apalagi kalau kita sudah jadi pengusaha. Iya, pasti jodoh juga mengikuti gitu, yang baik, yang berpenghasilan juga seperti itu. Oke. Sekarang selain telur asin, ada variasi bisnis yang lain nggak? Misalnya telur asin bisnis ada, tapi bikin makanan kuliner lain, tapi berbahan dasar telur asin. Ada serupa itu nggak? Kalau misalkan saya sendiri belum produksinya, tapi ada juga pelanggan yang dia tuh pesennya telur asin mentah dan dia olah sendiri jadi pepes telur asin. Nah itu pepes telur asin? Iya, banyak dijual di warung makan. Jadi pesan telur asin mentahnya itu dari kita. Oh, itu sudah juga bisa dijual? Iya. Berarti produk sekarang yang Asri kembangkan itu ada 2? Ada 3, termasuk telur mentahnya juga kita jual. Yang dimaksud telur mentah itu seperti apa? Telur bebek yang belum diolah jadi telur asin. Oke, satu. Yang kedua? Telur asin yang mentah sama telur asin yang udah matang. Telur asin mentah itu yang berapa hari? Itu 14 hari juga. 14 hari? Iya. Tapi mungkin nggak direbus dulu gitu ya? Iya, nggak direbus. Jadi kalau yang disebut telur asin matangnya mah yang sudah direbus. Oh, itu pasarnya beda-beda? Beda. Kira-kira dari 3 varian yang ini ya, itu mana yang paling dominan diminati oleh konsumen? Yang paling dominan
telur yang udah matang ya. Itu yang paling banyak dipesan oleh masyarakat. Iya. Oh, tapi ketiga-tiganya itu tetap dijalani ya. Tetap dijalani. Ngomong-ngomong variasi rasanya, pernah dikemas ke rasa yang lain? Saya pernah nyobain ditambah sama pakai bawang goreng di adonannya itu. Jadi namanya telur apa tuh? Telur asin Bawang goreng. Telur asin bumbu bawang goreng. Oh, telur asin rasa bumbu bawang goreng. Iya. Tapi itu diproduksinya masal atau belum? Belum, waktu itu Belum. cuma coba-coba aja. Oh, eksperimen dulu. Iya, yang pernah pengembangan yang udah dikembangkan itu telur panggang. Maksudnya gimana? Telur asin tapi dipanggang gitu. Dibakar. Dipanggang pakai oven. Dipanggang. Iya. Oh. Kalau dibakar tuh dia kan langsung kena api. Heeh. Nah, saya pakai oven. Di oven. Oh, bukan digodok gitu ya? Bukan. Tapi telurnya itu dimasak dulu, direbus dulu, habis itu dipanggang. Nah, yang dimaksud direbus itu matang dulu? Iya, tapi matangnya cuma nggak selama seperti mematangkan telur yang biasanya gitu. Kemudian dipanggang. aduh, sayang kalau hari ini ada testernya, kita bisa juga ya. Iya, betul Pak. Tapi itu sudah dipasarkan? Iya, itu sudah dipasarkan. Jadi kalau begitu ada 4 dong ya? Telur mentah, telur asin mentah, telur asin matang, dan telur asin panggang. Iya. Sudah 4 produksinya itu. Cara pengemasannya sama. Misalnya kalau diplastikan, pakai kemasan, pakai bungkus itu sama. Iya, kita sama sih Pak. Kalau pengemasan, kalau nggak pakai plastik, dalam jumlah banyak pesannya kita pakai tray yang dari kertas. Ngomong-ngomong, harganya sama nggak? Beda. Diungkapkanlah kalau mau pesan kira-kira nih sahabat madrasah alumni Man 2 Kota Bandung, bila berminat untuk mencicipi paling tidak satu di antara 4 produk alumni Man 2, Teh Asli, ada 4 produk ya. Yang pertama ada telur mentah, itu yang langsung dari peternaknya. Kemudian ada telur asin mentah. Yang kedua adalah telur asin yang matang, dan yang ketiga adalah telur asin panggang. Mungkin doakan nanti yang kelimanya ya, yang telur asin rasa bawang, itu masih dalam eksperimen dari kreativitas Teh Asli. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mau beli gitu atau mau pesan, alamatnya kemana Teh? Oke, kalian bisa cek akun Instagram kami dari @telurbebek_aaa atau langsung ke saya aja ngehubungin. Sekali lagi Teh, di apa tadi? @telurbebek_aaa. Ya, wah, motivasi sekali gitu ya Pak. Penuh inspirasi cerita Teh Arsila ini. Mudah-mudahan nanti generasi muda yang lainnya pun bisa mencontoh atau meneladani Teh Arsila. Dan banyak sekali tentunya hal-hal positif yang dapat kita ambil. Mungkin Teh Arsila barangkali ada yang ingin disampaikan lagi? Pesan Untuk muda. ya, anak muda. Oke, pokoknya untuk anak muda semangat terus, jangan terhambat oleh rasa malas, terus berkreasi dan jadilah orang yang inspirasi. Oke. Terima kasih, demikian sahabat madrasah, sahabat Mandaba Kota Bandung. Alhamdulillah, sesi ini kita sudah berbicara tentang bagaimana salah satu anak mandua yang itu tidak hanya sekedar kuliah, tapi juga dia bisa mengemas masa depannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pesan kami, tetap muda, tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.